Naruto diceritakan seringkali menggunakan kekuatan Kurama, sosok roh rubah yang sengaja ditanam di tubuhnya, sehingga dua makhluk berbeda spesies ini seringkali bahu-membahu di dalam suatu pertarungan. Bahkan dengan bantuan Kurama, Naruto berhasil untuk mencapai cita-citanya sebagai seorang Hokage di desanya. Cerita persahabatan antara Naruto dan roh rubah ini tentu sangat fiktif di dalam kehidupan nyata. Namun tahukah kalian jika dalam banyak kebudayaan yang ada di dunia, persahabatan antara manusia dan makhluk gaib yang sengaja ditanam di tubuhnya benar-benar dipercaya ada. Menggunakan kekuatan roh dalam mencapai tujuan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang khusus sudah dikenal lama dalam kebudayaan Nusantara. Hingga banyak sekali nama yang digunakan untuk menyebut sahabat gaib ini. Sebut saja Perewangan dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Banjar disebut dengan nama Gampiran, Kodam dalam bahasa Arab, dan lain sebagainya. Jika teman-teman menganggap bahwa kebiasaan menggunakan entitas gaib sebagai sahabat manusia ini hanya ada di negara berkembang seperti Indonesia dan ya negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan sebagainya yang kira-kira memiliki level yang sama dengan Indonesia, teman-teman salah besar. Kebiasaan ini pun juga ditemukan di banyak sekali negara-negara maju, bahkan hingga di era modern seperti sekarang. Jika teman-teman tidak percaya, maka teman-teman bisa langsung saja melakukan pengecekan ke situs jual beli yang sangat terkenal yang ada di dunia, yaitu ebay.com. Jika teman-teman mengetikkan keyword Spirit Companion, maka teman-teman akan menemukan berbagai macam jenis spirit atau roh yang dijual kepada orang-orang yang berminat memiliki sahabat sesosok makhluk gaib. Roh yang diperjualbelikan pun cukup beragam. Ada yang berdasarkan makhluk mitologis seperti sebut saja Nympha, terus Siren, Manticore, Dragon atau naga, dan banyak sekali jenis makhluk gaib yang diperjualbelikan. Praktisi supernatural yang melakukan praktek semacam ini biasanya disebut dengan nama spirit conjurer. Dan mereka mengklaim diri mereka mampu memasuki portal gaib dari suatu entitas tertentu dan selanjutnya melakukan perjanjian kepada suatu entitas yang berada di portal tersebut guna diselaraskan kepada pemahar yang berminat untuk bisa menjalin persahabatan dengan makhluk gaib tersebut. Ada banyak sekali cara yang dilakukan guna mencapai kesepakatan antara entitas gaib yang akan dikonjur atau akan diselaraskan dengan calon inang yang berminat. Tergantung aliran dari si praktisinya. Salah satu yang tercatat berasal dari buku abad ke-17 dengan nama Lemegeton Clavicula Salomonik, yang nanti link videonya akan saya taruh di deskripsi ya. Namun umumnya ada dua cara. Cara yang pertama adalah menggunakan wadah atau vessel. Vessel ini terbuat dari logam atau kristal dan sebagainya atau benda-benda yang sifatnya mineral, yang kemudian digunakan sebagai tempat atau wadah bagi entitas tersebut berdiam. Setelah dilakukan pengikatan, maka sang pemahar atau inang dari makhluk gaib yang dipelihara ini disarankan untuk melakukan berbagai macam ritual perawatan, atau dalam bahasa mudahnya adalah pemberian sesaji, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan nama offering, serta disarankan untuk melakukan komunikasi secara rutin kepada makhluk gaib yang dipeliharanya untuk membangun kedekatan agar makhluk gaib tersebut mau melakukan pekerjaan bagi inangnya dengan cara meditasi dan sebagainya. Selanjutnya, jika sudah terjadi hubungan yang erat antara manusia dan makhluk gaib yang dipeliharanya, maka dipercaya makhluk gaib ini akan dengan senang hati melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diminta oleh pemaharnya atau oleh pemiliknya ya. Dan pekerjaan-pekerjaan ini pun mencakup pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya spesifik. Sebagai contoh, jika seorang spirit keeper kesal dengan seseorang, maka sang spirit keeper bisa dengan mudahnya memerintahkan kepada makhluk gaib yang dipeliharanya untuk menyerang orang yang diinginkan. Tujuan pemeliharaan roh ini pun beragam. Ada yang digunakan untuk melakukan penjagaan suatu properti, atau misalkan melakukan penjagaan diri ketika memasuki daerah-daerah angker dan sebagainya, ataupun dipercaya beberapa jenis spirit tertentu dapat membantu percintaan. Dan tak jarang, spirit-spirit atau roh-roh ini digunakan untuk menyerang lawan secara gaib.
Pemeliharaan makhluk gaib ini pun sudah cukup dikenal lama di Nusantara. Sebut saja tokoh seperti Prabu Siliwangi yang dipercaya memiliki banyak sekali harimau gaib peliharaan. Pada masyarakat Banjar dipercaya di zaman dahulu leluhur-leluhur orang Banjar selalu bepergian menggunakan jukung atau perahu yang dikayu. Namun banyak sekali cerita yang beredar di masyarakat di era sekarang ya, menceritakan bahwa leluhur tersebut tidak benar-benar mengayuh perahunya, namun menggunakan buaya gaib yang dengan sukarela mendorong perahu atau jukung tersebut untuk membantu tuannya sampai ke tujuan dengan cepat dan tanpa mengeluarkan tenaga. Jika hal ini benar, maka tentu saja ini bisa menjadi alternatif moda transportasi yang tentu saja ramah lingkungan. Di Tanah Jawa pun dipercaya di zaman dahulu banyak sekali seorang pejuang, seorang kesatria, pendekar yang memiliki perewangan atau khodam, sesosok harimau yang dapat membantunya di dalam perkelahian. Di Sumatera juga sering diceritakan seseorang yang memiliki begu ganjang untuk melakukan penjagaan kepada ladang ataupun properti miliknya. Untuk mendapatkan entitas gaib ini tidak selalu untuk membeli atau memaharnya. Bisa jadi mendapatkan dengan suatu ritual atau lelaku-lelaku di tempat-tempat tertentu, ataupun berasal dari peliharaan leluhurnya yang diturunkan kepada pewaris atau cucunya. Menurut pandangan saya secara pribadi, makhluk gaib benar-benar ada. Namun apabila digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, maka menurut saya akan memberikan resiko yang cukup besar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Saya sendiri memiliki beberapa sosok peliharaan ya yang mengharuskan saya untuk memberikan sesaji setiap harinya. Namun anehnya, peliharaan saya ini tidak pernah mau mendengarkan saya ataupun melakukan perintah-perintah saya. Kerjaannya setiap hari hanya main-main saja. Seringkali cakar-cakar keyboard laptop, pipis di gorden, atau berak di back cover, dan ya hal-hal random lainnya. Gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman percaya? Atau mungkin teman-teman malah memiliki sahabat gaib di tubuh teman-teman? Tulis ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Saya Senja. Sampai jumpa di video selanjutnya.